Salam Oase, obrolan santai Elsa. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Salam Oase, bertemu lagi dengan saya Dr. Elsa. Saat sekarang saya sudah berada di depan SD Pangalasan Sumbersari Purwodadi Purworejo. Mengapa saya pilih sekolah ini? Karena sekolah ini sudah sejak tahun lalu melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun yang di semester sekarang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka hampir setiap hari dengan istilah yang mereka sebut dengan konsultasi terprogram. Bagaimana kegiatannya kita akan ikuti di dalam sekolah. Assalamualaikum Bu, bertemu dengan saya Bu Elsa. Saya ingin ngobrol dengan Ibu ini tentang saya dengar kan sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Nah, bisa diceritakan nggak Bu, seperti apa, kemudian mengapa sampai bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka? Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada diri saya sebagai wakil dari SD Negeri Pangalasan atas nama dari Pangalasan. Pertama saya sampaikan terima kasih atas kedatangan kehadiran Ibu dari Oase Bu. UAS ya. Terima kasih sekali. Semoga hari ini kita bertemu akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi dari konsultasi terprogram yang kami laksanakan di SD Negeri Pangalasan. Nah, konsultasi terprogram ini dimulai sejak akhir 2020. Dimulainya karena ada informasi dari dinas bisa untuk konsultasi program untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 hanya bergantian waktunya. Anaknya juga sejumlah anak 16 itu dibagi 2, 8 hari pertama, kemudian 8 hari kedua. Nah, dari hasil itu ternyata kita sambil mengamati anak-anak kok tidak ada reaksi apa-apa, artinya anak-anak tetap sehat. Nah, dengan adanya anak sehat itu kita tetap lanjut, kemudian dari kelas 1 sampai kelas 6 kita berlangsung seperti itu. Kelas 1 kita bagi 2, kelas 2 juga, sampai kelas 3, 4, dan juga kelas 6. Hanya untuk SD Negeri Pangalasan karena kelas 5 jumlahnya 13, ternyata kita konsultasi terprogram itu bisa dilaksanakan sekali, jumlah 13, maka ya satu kelas itu masuk bersama-sama dengan jangka waktu untuk kelas kecil 1 sampai 3 itu waktunya 1 jam. Untuk kelas besar 1,5 jam. Nah, sebelumnya itu sudah diawali dengan orang tua dulu. Oh, berarti orang tua dulu itu yang tahun lalu awal Bu. tahun yang pelajaran itu orang tua hadir mengambil tugas-tugas dari sekolah. Kemudian untuk kelas 1 karena harus kita mengenalkan huruf-huruf, harus bisa membaca, maka ya guru bagaimana Bu untuk anak kelas 1 ya sudah kita coba, kita paruh sejumlah 16 itu kita bagi 2, 8 ibu guru ketemu hari Senin, 8 ibu guru ketemu hari Selasa. Nah, ternyata kok melihat kelanjutan anak-anak tetap sehat, tidak ada aral yang lain, maka dilanjut konsultasi terprogram, anak-anak masuk di sekolah. Tadinya orang tua datang ambil tugas. Awalnya orang tua dulu, orang tua, tapi kemudian dicoba untuk peserta didik yang datang gitu ya Bu. Benar ya. Betul.
ini kan saya lihat tadi sempat melihat ke kelas itu Iya. anak-anak sudah punya masker sendiri, kemudian di depan kelas sudah ada tempat mencuci Cuci tangan. tangan. Itu mempersiapkannya sebelum kegiatan konsultasi program atau bagaimana, Bu? Ya itu siapkan sejak dulu, Bu. Oh, Ya. sudah sejak dulu. Sejak Iya. tahun ajaran baru sudah ada, Disiap. disiapkan karena ada tempat cuci tangan, kita lengkapi dengan kelengkapan itu. Ya. Terus anak-anak kita praktekkan, monggo silahkan anak-anak untuk mencoba dulu. Sebelum masuk kelas, ketemu dengan teman-teman juga seperti itu. Iya. Ini kan saya dengar juga konsultasi atau program seperti yang Ibu sampaikan tadi kan orang tua dulu ya. Iya. Nah, ini ada juga saya dengar waktu itu ini muncul dari inisiatif orang tua sebenarnya, Iya, bahwa benar. sudah sekian lama belajar di rumah, bagaimana perkembangan pembelajaran anak-anak di rumah, dan orang tua berinisiatif meminta untuk ada tatap muka. Ini bagaimana, Bu? Nah, ini orang tua kita datangkan ke sini bergantian satu kelas, kelas yang lain. Dari kelas 1 kita ketemu dulu guru dan kepala sekolah, ketemu dengan orang tua, minta izin bagaimana kalau anak-anak kita itu kita masukkan. Artinya anak-anak hadir di sekolah dalam jangka waktu 1 jam, kita paruh sejumlah siswa itu, ternyata orang tua mengizinkan. Nah, dengan orang tua mengizinkan, kita juga merasa lega, bisa merasa senang support untuk orang tua. menyampaikan ke anak-anak itu karena sudah ada izin dari orang tua. Seandainya anak-anak merasa pusing, kemudian batuk-batuk, pilek, itu anak-anak disuruh untuk belajar di rumah saja. Informasi pokoknya kalau anak-anak mengalami dadanya nggak penak, sesek atau bagaimana, ternyata tidak ada yang dadanya sesek, juga adanya pilek, batuk, biasa, iya ya. biasa, tetapi tetap di rumah, tidak boleh ke sekolah. Oh, kalau ada yang Ya pilek seperti tetap itu. tidak boleh ke Artinya kita sekolah. menjaga teman yang lain supaya tidak tertular. Betul, Begitu. Iya. betul. Menjaga kesehatan utama, kemudian ke sekolah kita yang berikutnya. Ya. Nah, itu kan 1 jam ya, Bu ya. Iya. Yang kelas 1, 2, 3 itu Iya. 1 jam, kemudian 4, 5, 6 1,5 jam. Iya. Nah, itu mata pelajaran yang diberikan itu seperti apa, Bu? Apakah hari Senin hari ini pelajaran ini, hari Selasa pelajaran atau Untuk seperti mata apa? pelajaran itu kita mengikutnya bukan ini bahasa, ini matematika, ini IPA bukan. Kita ikut tematiknya. Oh, Ya, jadi tema 1, tema 2, tema 3. Nah, tema 1 yang sudah berjalan itu kalau yang dulu 1 bulan harus selesai, ya kita namanya konsultator program, kita utamakan adalah kesehatan dulu. Nah, bukan anak-anak kok itu. sehat, kita lanjut Betul, betul. begitu Artinya ya. ini dia mengenal lingkungan Iya. sekolahnya kembali, kemudian Benar. mengenal temannya, juga mengenal gurunya, seperti Iya. itu ya, Bu ya. Jadi kita menjaga kesehatan anak-anak, Betul. bagaimana supaya anak-anak tetap sehat. Tapi kita juga tidak meninggalkan tugas kita sebagai guru, harus menyampaikan ke anak-anak walaupun melalui orang tua juga. Betul. Dari Ya, artinya awal. kan itu juga pendidikan bagi anak-anak, Iya. peserta didik sendiri Iya. untuk menjaga kesehatan, bagaimana mencuci tangan Iya. yang baik, bagaimana harus menjaga jarak, seperti itu kan. Iya. Ya, ini menarik karena dalam rencana pemerintah kan bulan Juli akan ada mencoba Kita untuk mencoba, sekolah, iya, iya. sekolah tatap muka, dan sudah ada yang akan ada uji coba ya, Bu Iya. ya. Di beberapa kota melakukan uji coba, tetapi ada kekhawatiran orang tua gitu Iya, kan. benar. Ketika sekolah dibuka ada kekhawatiran orang tua, apakah anak-anak mereka mampu nanti ketika di sekolah. Nah, mengapa saya tertarik dengan sekolah ini, karena ada solusi nih sebenarnya kan, ada solusi. Begini loh caranya gitu kan. Ibu dengan sekolah di sini sudah melakukan, mungkin juga apakah ini semua Purworejo atau ada beberapa wilayah saja, Bu, kalau yang Ibu ketahui? Tinggal lingkungannya. Jika lingkungan itu kok mengalami anak-anak banyak yang sakit, ya kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya, tidak harus anak-anak hadir di sekolah semuanya, itu tidak. Oh gitu. Kita tinggal melihat keadaan anak di rumah bagaimana. Ya, tidak semua merata setiap SD seperti ini, karena ada SD yang masuknya 1 minggu hanya 2 kali.
ini berarti Iya. tergantung Tinggal keadaan lingkungan, keadaan mendukung anak-anak di tidak rumah gitu ya. ya, Bu. Oh. Orang tuanya juga menghendaki seperti itu. Kita melihat kesehatan anak kok juga sehat, kita ya ikut seperti itu. Iya. Artinya kerjasama nih ya, Bu, Iya, ya, ada kerjasama dan kerjasama. komunikasi ya antara Iya. pihak sekolah dengan orang Orang tua, tua. bagaimana pelaksanaan di sekolah gitu kan, Bu ya. Iya. Nah, tadi kan berulang kali Bu mengatakan konsultasi terprogram. Iya. Itu praktiknya seperti apa, Bu? Ini sebelum kita tutup ya, Bu ya. Iya. Praktik dari konsultasi terprogram Konsultasi itu. terprogram dari awal itu orang tua datang mengambil tugas, kemudian disampaikan seperti ke luring anak. biasa, Bu? Iya, benar. Kemudian melihat lingkungan kok kita juga aman-aman saja, kita mencoba bagaimana kalau anak-anak kita masukkan dalam jangka waktu 1 jam. Nah, dalam jangka waktu 1 jam kok anak-anak juga dalam keseharian kok sehat-sehat saja, kita lanjut seperti itu. Nah, mungkin sedikit saya minta sepatah dua patah kata lah, Bu, mungkin untuk orang tua atau untuk guru menghadapi rencana sekolah tatap muka. Untuk akhir-akhir ini, untuk menghadapi UAS 2, UKK juga kelas 1 sampai kelas 5, itu untuk SD Pengalasan minta kepada orang tua untuk anak-anak tetap hadir di sekolah. Untuk kelas 1 itu jam setengah 8 atau 7.30 sampai jam 8.30. Untuk kelas 1 sampai kelas 3. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan di sekolah maupun di rumah, dan tidak membawa makanan di sekolah, tidak jajan di sekolah. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 pun sama, yaitu tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun di depan kelas, dengan pembelajaran konsultasi terprogram 1,5 jam lamanya, dengan jumlah siswa maksimal 13 siswa. Untuk saat ini kita mencoba, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Anak-anak tetap sehat, orang tua juga yang mendampingi anak-anak juga sehat. Nanti akhirnya di sekolah bisa terlaksana untuk tahun pelajaran baru, anak-anak bisa masuk semua seperti yang Persiapan sudah. untuk Juli sudah Ya, matang lah ya, Bu. ya. Sekolah sudah tahu kemana arahnya. Iya, iya. Gitu, Bu. Terima Iya. kasih, Bu, untuk obrolan kita kali ini. Saya mohon izin ke kelas untuk melihat kondisi di kelas nantinya. Monggo. Ya. Apa adanya di SD Pengalasan, sakwontenipun dipun cekapaken. Nggih. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, Terima kasih. sami-sami. Ya, sama-sama. Di depan duduk siapa? Salam pada Pak Guru.
Selamat siang Selamat Pak siang, Pugu. Ini maaf mengganggu lagi waktunya. Iya. Tadi saya sudah melihat proses pembelajaran di kelas dan juga sudah sempat ngobrol dengan Bu Kepala Sekolah tentang konsultasi terprogram. Tadi saya mendengar itu dari Bu Kepala Sekolah. Bisa tidak Pak dijelaskan praktiknya seperti apa? Karena kan yang langsung berhadapan dengan praktik konsultasi terprogram kan adalah guru sendiri. Itu bagaimana Pak praktiknya? Terima kasih Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah proses pelaksanaan konsultasi terprogram ini memang kami mengikuti arahan dari dinas. Saat awal pandemi kami memang menggunakan luring dan daring, yaitu dengan orang tua siswa diberi informasi melalui WA group untuk mengambil tugas setiap minggunya dan seiring berjalan kemudian bahwa ada kebijakan yaitu konsultasi terprogram hampir memasuki awal semester 2 dan anak-anak bagi yang jumlah siswa kelasnya lebih dari 10 maka akan dibagi 2 kebetulan kelas 2 ada 19 anak. Oh yang kami, kelas ini tadi iya, ya. Sehingga kami bagi dengan 2 gelombang yaitu SIP 1 nomor urut 1 sampai 9 dan SIP 2 selebihnya 10 dan seterusnya. Namun sering kami ganti karena nanti anak nomor sekian sampai sekian kok jatahnya siang terus sehingga kami ganti. Kadang anak nomor 9 sampai 19 kami ganti untuk pagi dan hari berikutnya kami ganti nomor 1 sampai 9 demikian Bu. Nah, prosesnya itu anak tetap kami protokol kesehatan, setiap masuk kami cek suhunya dan masuk sampai dalam kami siapkan juga alat hand sanitizer-nya juga wajib anak-anak menggunakan hand sanitizer, kemudian sampai kelas langsung duduk di tempatnya, tidak boleh berlari-larian atau bermain-main dengan teman-teman yang lain. Kami berusaha untuk meminimal mungkin ke hal-hal demikian sehingga kami setelah anak sampai di kelas bangku satu-satu masuk, silahkan untuk membaca buku yang kamu sukai dengan tetap protokol kesehatan, memakai masker, tidak boleh sampai lepas dan tidak boleh tukar-tukaran. Nah ini kan dari praktiknya ya Pak, Iya. seperti itu. Itu tanggapan orang tua bagaimana? Tadi kan saya sudah dari Bu Kepala Sekolah juga. Ini ada, itu kan dari pihak sekolah, dari Iya. pihak guru sendiri ada enggak komplain dari orang tua atau malah orang tua ya bagus lagi untuk masuk seperti ini atau seperti apa tanggapan orang tua gitu loh. Kalau itu karena konsultasi terprogram itu sebenarnya keluhan dari beberapa wali murid dan orang tua karena kenapa kok sekolah kok malah lewatnya HP. Kadang kan anak kalau diberi tugas lewat HP malah lebih sering bermain HP-nya ketimbang mengerjakan tugas lewat HP. Main game Iya, biasanya Bu. benar-benar. Dan itu kalau sudah di depan HP kan anak-anak pasti akan turut terkontrol. Tidak mungkin orang tua semuanya bisa mengontrol apa yang sudah dilakukan anak-anak sehingga mereka banyak yang mengeluh, sekolah kok malah kami yang suruh mengajar, kami kan melihat sekolah kan untuk diajarkan Bapak Ibu guru sehingga dinas kabupaten memberi kebijakan untuk konsultasi terprogram. Nah, itu apa yang menjadi masalah di rumah untuk dibawa ke sekolahan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu gurunya selama pembatasan waktunya 1 jam Ibu. Nah, inilah dengan adanya konsultasi terprogram maka dari orang tua itu menyambut positif Bu. Sebetulnya Berarti tidak ada penolakan sama Iya, sekali ya, karena betulnya. memang dari orang tua sendiri gitu ya. Kami kan sudah kesepakatan dengan komite, dengan wali murid sebelum kami lakukan untuk konsultasi terprogram dan tatap muka seperti ini, kami sudah ada kesepakatan. Mereka jika menyetujui, maka kami akan lakukan. Jika tidak ya kami tidak bisa memaksa karena itu hak kewajiban mereka masing-masing. Betul. Nah ini kan itu kan dari orang tua tadi sudah, ini dari anak sendiri Pak. Ini kan Bapak bisa melihat ya, karena guru kan bisa melihat psikologis anak seperti apa. Ketika mereka diizinkan untuk sekolah, itu Bapak melihat anak-anak seperti apa? Kalau dari kelihatan anak-anak itu malah mereka lebih senang masuk Bu. Karena apa? Mereka kalau ditanya lebih enak di rumah apa di sekolah? Mereka menginginkan untuk di sekolah. Karena apa? Di sekolah kan ada temannya Bu. Iya betul. Meskipun betul. ada jarak, tapi kan setidaknya lihat Dia tetap teman-temannya. bertemu teman, Iya. betul. Seandainya mereka di rumah hanya dengan kakak, orang tua, kan hanya seputar di rumah saja. Mereka lebih sepertinya nanti bisa ditanyakan juga dengan siswanya, mereka akan lebih senang di sekolahan.
Saya sendiri kalau di rumah terus kan juga Ya, betul. lebih senang ketemu tatap muka dengan siswa, memberikan tugas itu lebih mudah Bu daripada melalui HP, melalui Betul. daring murni kan kita akan lebih kesulitan Ibu. Apalagi dengan sekolah ini kan sebenarnya guru juga role model ya. Iya. Jadi ketika anak melihat gurunya, bisa bertatap langsung dengan gurunya, ini kan menjadi apa ya, semacam role model bagi peserta didik sendiri gitu kan. Daripada dia di rumah, ya di rumah kan orang tua, tetapi kan setiap hari tanpa perubahan itu juga dia ya menjadi bosan lah Iya. mungkin di rumah seperti Iya, itu ya betul. Pak ya. Iya. Ya alhamdulillah ini sekolah sudah membuka jam pelajaran mungkin dengan tadi konsultasi terprogram ya Pak ya, Iya. dalam waktu 1 atau sampai 1,5 jam. Mungkin ini bisa menjadi solusi kita bersama ketika pemerintah berkeinginan untuk membuka sekolah tatap muka. Ini kan sedang dalam proses uji coba Iya, ya, semoga sedang saja bisa iya, berjalan. dan itu ada orang tua yang menolak. Tetapi dari contoh ini kan bisa kita menyampaikan pesan bahwa ini loh sebenarnya bisa dengan cara yang seperti ini. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian Pak Puguh, terima kasih. Iya. Maaf Bu, ini di luar Tidak apa-apa, terima kasih sekali. Ini sudah kebetulan kelasnya juga sudah rampung Iya, kan. sudah Jadi selesai. terima kasih untuk hari ini. Mungkin bisa disampaikan sepatah dua kata untuk orang tua atau mungkin untuk guru yang lain. Baiklah, kita tetap masih di dunia pendidikan yang masih begitu menyedihkan ya, dengan semoga pandemi ini lekas berlalu. Bapak Ibu yang punya putra putri di bersekolah, jangan khawatir Bapak Ibu. Kami di sekolah akan menjaga putra putri Bapak Ibu dan tetap akan menjaga protokol kesehatan. Dan bekalilah minimal masker dari rumah, membawa perlengkapan minum, kalaupun mau membawa makan silahkan bawa makan dari rumah. Dan terus terang kami harus kerjasama dengan Bapak Ibu, sampaikanlah kepada putra putri Bapak Ibu untuk tidak bertukar masker dan bertukar alat minum, dan tetap semangat. Marilah kita bersama-sama mendidik generasi bangsa ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga anak-anak tetap nyaman belajar di sekolah, tidak hanya di rumah saja. Yakinlah kepada kami akan menjaga Bapak putra putri Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Puguh. Ya, terima kasih. Saya ini sedang menunggu seorang peserta didik untuk mengetahui pendapat peserta didik terhadap kondisi sekolah yang sudah masuk di sekolah di SD Pangalasan ini. Saya nunggu ini ada peserta didik tidak ya, nanti mau saya cegat untuk bisa ngobrol dengan saya. Halo Dek, sebentar. Ya, boleh enggak Ibu bertanya? Boleh. Boleh. Ini mau pulang sekolah ya? Iya. Oh, mau pulang sekolah. Boleh Ibu tanya, sekolah ini tadi masuknya jam berapa ya? Jam 7. Jam 7. Terus nanti pulangnya dengan apa ini? Tadi Dijemput? Iya, dijemput. Oh, dijemput. Kalau perginya juga diantar oleh ini. Ibu apa Bapak? Ibu. Oh, Ibu. Ini Ibu mau tanya. Kemarin-kemarin kan belajarnya di rumah. Iya. Nah, sekarang udah masuk sekolah. Ini perasaannya gimana? Ini Ibu manggilnya siapa ini? Dek apa ini? Sheryl. Oh, Dek Sheryl. Ketika masuk sekolah, Dek Sheryl gimana perasaannya? Senang. Senang. Terus Terus kenapa senang? karena bisa belajar bareng-bareng Belajar bareng-bareng siapa ini? teman-teman. Oh, teman-teman. Terus di sekolahnya itu mesti pakai masker ya? Iya, Ini maskernya dari sekolah apa? Karena ada lambang sekolah. dari sekolah. Oh, dari sekolah. Terus ketika mau masuk kelas harus cuci tangan. Pakai hand sanitizer. Oh, hand sanitizer juga nanti pulang cuci tangan ya sepertinya ya. Terus di kelas nanti duduknya rapat-rapat enggak? Enggak. Jarang-jarang ya. Iya. Desari kelas berapa ya? 2. Kelas 2. Terus di kelas 2 belajarnya apa? Yang sudah masuk kelas ini belajarnya apa? Kalau yang tadi agama. Oh, tadi agama. Terus Pak Guru bilang apa atau Bu Guru bilang apa? Ini yang ngajar Pak Guru apa Bu Guru? Bu guru kalau agama Oh, Bu Guru. Tadi Bu Guru bilang apa? bilang Belajar di kelasnya bilang apa? enggak. Nggak ada bilang apa-apa, tapi harus cuci tangan. Iya. Harus pakai masker. Iya.
Ah, gitu. Senang ya berarti ya? Iya. Ini mau langsung pulang, mana orang tuanya nunggu di sana? Iya. Oh ya, makasih Adik Seril ya. Iya. Sudah ini mau ngobrol dengan Ibu sebentar Iya. gitu ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada ibunya ya. Saya sekalian ngobrol dengan ibunya ya. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ini saya tadi sempat ngobrol dengan Dek Seril, Ya. menanyakan senang tidak masuk sekolah gitu kan. Tadi dijawab senang. Nah, Ya. sekarang saya mau tanya dari Ibu nih sebagai orang tua dari Dek Seril, salah satu peserta didik di sini. Senang nggak Bu anaknya masuk sekolah atau khawatir nggak ketika anaknya masuk sekolah? Senang, Aha. lebih senang ke masuk sekolah Mengapa Bu kalau boleh tahu? karena lebih jelas Maksudnya pelajarannya. lebih jelasnya pelajarannya. lebih Ah, lebih gitu. paham lebih memahami kalau ke sekolah. Oh sekolah. gitu. Kenapa kalau di rumah kenapa Bu? Kurang. Maksud- penjelasannya kurang, Bu. Ah, Pemahamannya kurang. Oh gitu. Nah selama di rumah Ibu mendampingi atau bagaimana? Ya, mendampingi. Oh gitu. Tapi tidak ada rasa khawatir ketika masuk sekolah atau apa seperti itu? Ya ada, tapi lebih ya ada sedikit rasa Tapi khawatir. lebih lebih lebih- apa ya, memberikan kesempatan ke anak untuk di sekolah seperti itu. Iya, Tapi kan sekolah sudah ada protokol kesehatan. udah. Artinya tidak perlu dikhawatirkan sekali gitu Iya. ya. Oh gitu. Ya terima kasih Bu. Ini Iya. terima kasih ya Mbak Seril. Iya. Hati-hati di rumah ini ya. Jangan lupa rajin belajar terus hati-hati di perjalanan. Hati-hati ya Bu ya. Ya, Terima makasih. kasih. Selamat Ya. siang. Selamat siang. Itu tadi kegiatan konsultasi terprogram yang ada di SD Negeri Pangalasan Sumbersari Purwodadi Purworejo. Kita sudah menyaksikan bagaimana mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap menjalankan pembelajaran di sekolah secara tatap muka dan orang tua sangat mendukung kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Salam Oase.